Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mabes TNI buka suara terkait keberadaan 3 anggota TNI dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Mundur, nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga yang dari belakang. Bisa menyelesaikan Pak ya? Senin 5 Januari, untuk pertama kalinya Nadiem Makarim menjalani sidang gugatan korupsi pengadaan laptop di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kehadiran 3 prajurit TNI memantik perhatian majelis hakim karena berdiri di depan kursi pengunjung. Hakim meminta ketiganya mundur agar tidak menghalangi pengunjung lain. Mundur, nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga yang dari belakang. Bisa menyelesaikan Pak ya? Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan keberadaan 3 anggotanya semata-mata menjalankan tugas sebagai TNI. Berdasarkan nota kesepahaman atau MOU antara TNI dan Kejaksaan. Pihak TNI juga dengan tegas menyebut jika TNI menghormati independensi peradilan dalam posisi netral serta tidak memiliki keterlibatan apapun dalam proses perkara hukum. Terkait kejadian ini, kuasa hukum Nadiem Makarim pun mengaku terkejut. Tadi kami juga kaget waktu hakim itu memerintahkan ada berapa orang tentara ada di dalam ruang sidang. Jadi saya juga terkejut ya. Sementara Jaksa Roy Riyadi menyebut kehadiran TNI hanyalah untuk keamanan saja. Kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI seperti itu. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Nadiem Makarim didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK melakukan perpanjangan penahanan terhadap 3 tersangka dalam kasus suap Ion Proyek dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus suap. Ia bungkam saat ditanya terkait adanya uang dari kasus suap Ijon Proyek yang mengalir ke Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Edi Sumarman. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik melakukan perpanjangan penahanan untuk 3 tersangka untuk 40 hari ke depan. Sebelumnya penyidik telah melakukan penahanan terhadap ketiganya selama 20 hari. Pemerintah akan mempercepat proyek hilirisasi di awal tahun 2026, salah satunya groundbreaking 6 proyek hilirisasi pada bulan ini. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, selain 6 proyek tersebut akan ada 18 program hilirisasi yang juga disepakati akan selesai pada bulan Maret. Salah satu program hilirisasi tersebut terkait waste to energy yang akan dibangun di 34 kabupaten kota atau di 34 titik yang sampai hari ini volume sampahnya sudah mencapai 1.000 ton per hari. Selain itu pemerintah juga mulai menyelesaikan program hilirisasi di sektor energi dengan membangun beberapa titik gasifikasi batu bara. Rencananya akan ada di bulan Januari ada 6 groundbreaking dari program hilirisasi yang kemudian nanti dilanjutkan di bulan Februari dan di bulan Maret untuk menyelesaikan kurang lebih 18 program hilirisasi yang sudah kita sepakati. Contoh yang pertama adalah berkenaan dengan waste to energy. Kemudian juga ada beberapa program yang berkenaan dengan energi, ya, pembangunan beberapa titik DME. Kemudian juga ada program-program dari bidang pertanian yang tadi sudah kami sebutkan. Itu adalah salah satu program padat karya, tetapi juga memiliki nilai investasi yang cukup besar. Perum Bulog mencatatkan serapan beras mencapai 3,19 juta ton sepanjang 2025. Capaian ini menjadi rekor tertinggi sejak Bulog berdiri pada tahun 1968.
Perum Bulog mencatatkan serapan beras tertinggi sepanjang sejarah di akhir tahun 2025. Total pengadaan setara beras Bulog mencapai 3,19 juta ton dan menjadi rekor tertinggi sejak Bulog berdiri pada tahun 1968. Jumlah ini berasal dari penyerapan 4,53 juta ton gabah kering panen, 6.863 ton gabah kering giling, serta 765.504 ton beras. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan capaian ini merupakan hasil kolaborasi dari berbagai lembaga. Capaian ini juga menjadi fondasi strategis dalam memperkuat cadangan beras pemerintah sekaligus menjaga kesinambungan produksi dan pendapatan petani. Pencapaian Bulog di tahun 2025 ini prestasinya cukup luar biasa ya. Dan bahkan mendapat apresiasi dari Bapak Presiden maupun para Menteri, yang mana pencapaian tersebut berdampak kepada swasembada pangan nasional. Dan ini disampaikan oleh Bapak Presiden di forum-forum internasional, bahkan maupun lokal. Ini semua tercapai berkat kerja bersama. Selain beras, Bulog juga mencatat pengadaan jagung dalam negeri sebesar 101.968 ton, yang terdiri dari 101.770 ton melalui skema PSO dan 198 ton komersial. Presiden Prabowo meninjau tanam dan panen padi di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat siang tadi. Presiden Prabowo tiba di area persawahan di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat untuk menyaksikan panen padi. Presiden melihat langsung proses tanam padi menggunakan alat-alat pertanian modern. Selain menyaksikan tanam dan panen padi, Presiden sekaligus mendeklarasikan Indonesia swasembada beras pada 2025. Deklarasi tersebut berdasarkan data bahwa Indonesia tak lagi mengimpor beras pada 2025 dan target swasembada tercapai dalam 1 tahun dari sebelumnya rencana swasembada beras dalam 4 tahun. Bahwa Indonesia berhasil kembali menjadi bangsa yang swasembada pangan. Terima kasih. Saudara-saudara, saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa bangsa Indonesia harus sungguh-sungguh menjadi bangsa yang waspada. Ya, di tengah klaim swasembada pangan, harga bahan pangan di pasar ternyata masih tinggi. Pasca tahun baru, harga cabai dan telur masih di atas harga normal, membuat pusing para ibu rumah tangga. Sepekan setelah tahun baru, harga kebutuhan pokok di Pasar Kosambi, Kota Bandung masih melambung. Harga cabai rawit merah masih Rp70.000 dari harga normal sekitar Rp50.000 per kilogram. Harga cabai paling pedas itu sempat mencapai Rp100.000 per kilogram pada periode Nataru kemarin. Harga cabai merah juga masih Rp50.000 di atas harga normal biasanya sekitar Rp40.000 per kilogram. Tidak hanya cabai-cabean, harga telur yang menjadi sumber protein utama masyarakat luas juga masih tinggi, mencapai Rp30.000 dari biasanya Rp26.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga bahan pokok sulit turun karena pasokan banyak dibeli pengelola dapur MBG. Turun harga pasar kayak cabai, kayak bawang merah pada turun. Dari berapa ke berapa? Dari 80 sekarang cabai keriting 50. Rawit merah dari 100 sekarang 70. Kalau rawit hijau gimana? Rawit hijau mah ada kenaikan sedikit, sekarang jadi 90. Dari berapa ke berapa? Dari 60 ke 50 biasanya. Akibat kenaikan serempak harga bahan pokok, pembeli kini mengurangi belanja. Omset pedagang pun turun sekitar 30%. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Heliana diperiksa oleh Barreskrim Polri dalam kasus ijazah palsu miliknya. Heliana diperiksa dengan berstatus tersangka. Heliana tiba di gedung Barreskrim Polri sekitar pukul 9.30 pagi dengan didampingi kuasa hukum.
Heliana diperiksa oleh penyidik Barreskrim sebagai tersangka kasus ijazah palsu miliknya. Sebelum diperiksa, Heliana mempertanyakan proses verifikasi yang dilakukan KPU saat pencalonan dirinya sebagai anggota DPR dan Bupati. Heliana juga mengungkit penerapan KUHP baru dan mengklaim tidak ada yang dirugikan dalam kasus ijazah palsu miliknya. Pertama, saya melaksanakan semua proses hukum yang seharusnya, dan saya menghormati itu. Lalu terkait dugaan ijazah palsu ini, perlu saya sampaikan bahwa di sini tidak ada niat jahat. Jadi tidak ada niat jahat, dan kita juga tidak mengetahui tentang hal itu. Karena waktu pencalonan DPRD, baik pencalonan Bupati 2018, itu sudah diverifikasi oleh KPU dan ada berita acaranya kita sudah diserahkan.